Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Aurel Bianika, Saya Nizamita. Saya Jonathan. Saya Sufi. Saya Randy. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai destilasi vakum. Untuk rumusan masalah yang pertama ada prinsip destilasi vakum, yang kedua ada penggunaan destilasi vakum, yang ketiga ada rangkaian alat destilasi vakum, dan terakhir aplikasi destilasi vakum. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Anis. Destilasi vakum adalah suatu destilasi prosesnya berlangsung pada tekanan di bawah kondisi normal atau ATM, yaitu sekitar tekanan 0,4 ATM atau sekitar 30 sampai 35. Tekanan diturunkan dengan cara menghubungkan perangkat destilasi dengan vakum. Kemudian prinsipnya yaitu untuk memisahkan dua komponen yang titik didihnya sangat tinggi dengan menurunkan tekanan permukaan lebih rendah dari 1 atm sehingga titik didihnya juga menjadi rendah. Dalam prosesnya suhu yang digunakan untuk mendestilasinya tidak perlu terlalu tinggi. Baiklah, untuk kegunaan akan dijelaskan oleh Leo. Baik, jadi kegunaan dari destilasi vakum ini secara umumnya itu untuk memisahkan dua atau lebih komponen dalam satu campuran yang sensitif terhadap suhu tinggi sehingga tekanan diturunkan agar destilasi dapat dilakukan pada suhu rendah. Nah, destilasi vakum ini juga biasanya digunakan jika senyawa yang ingin destilasi itu tidak stabil. Nah, dengan pengertian dapat mendeteksi posisi sebelum atau mendekati titik didihnya. Metode ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan ketinggian yang lebih rendah jika kondensornya menggunakan air dingin. Jadi karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air, untuk mengurangi tekanan itu digunakan pompa vakum atau yang kita kenal itu sebagai aspirator yang berfungsi sebagai penurun tekanan dalam sistem destilasi. Untuk rangkaian alat akan dijelaskan oleh Jody. Baiklah, berikut ada rangkaian alat dari destilasi vakum. Yang pertama kita memiliki labu alas minyak, cold-plate, air kondensat, serta termometer. Nah, di sini memiliki fungsi yaitu outlet untuk memanaskan larutan supaya panas larutannya terjaga. Labu alas minyak untuk tempat sebagai kita untuk memisahkan larutannya. Kondensatif untuk menjaga supaya labu alas minyak atau rangkaian alat kita tidak jatuh. Kondensor untuk mendinginkan larutan yang akan dipisahkan, serta termometer untuk mengecek suhu yang kita gunakan supaya terjaga dengan konstan. Selanjutnya kita ada air Meyer untuk menampung destilatnya, serta ada adapter di sini untuk menghubungkan antara labu destilat sama kondensor, serta kondensasi liebig dan juga selang untuk menyalurkan cairan tersebut, serta yang namanya destilasi vakum. Berarti kita menggunakan vakum di sini untuk menurunkan tekanan dari larutan atau yang akan kita pisahkan. Baiklah, selanjutnya untuk cara kerja akan dijelaskan oleh Jonathan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari destilasi vakum. Sebelumnya, prinsip kerja dari destilasi vakum ini itu bekerja berdasarkan prinsip pilihan, di mana akan terjadi pemisahan jika tekanan uap dari cairan atau sampel itu melebihi tekanan sekitar. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama saya akan didestilasi dalam labu destilasi, di mana labu destilasi ini akan dihubungkan dengan adapter yang kemudian akan dihubungkan dengan kondensor dan akan dihubungkan kembali ke receiver. Pada receiver ini terdapat dua selang, di mana selang yang pertama itu akan dihubungkan ke dalam pompa vakum, sedangkan yang kedua itu dihubungkan ke Meyer untuk menampung destilat. Yang kedua, jika pada destilasi biasa semakin tinggi suhu, maka semakin banyak destilat yang didapatkan. Nah, pada destilasi vakum ini, apabila suhu rendah, kita masih tetap dapat mendapatkan destilat dengan cara menurunkan tekanan atau dihubungkan ke dalam pompa vakum. Selanjutnya untuk aplikasi yang dijelaskan oleh Silvi.
aplikasi pada destilasi vakum ini pada skala laboratorium itu adalah ketika cairan untuk disuruh memiliki titik didih atmosfer tinggi atau perubahan kimia pada suhu mendekati titik didih atmosfer mereka. Nah, contohnya itu penguapan berputar dan juga pertimbangan keamanan. Kemudian pada skala industri bisa kita lihat pada penyulingan minyak bumi. Baiklah, untuk produk yang dihasilkan akan dijelaskan oleh Regi. Baiklah, di sini adalah produk yang dihasilkan dari destilasi vakum. Yaitu produk yang pertama yaitu produk high vacuum gas oil atau HVGO, yaitu di mana produk ini digunakan untuk bahan baku proses cracking. Yang kedua yaitu produk light vacuum tube. Yang ketiga produk light vacuum gas oil, di mana produk ini digunakan untuk komponen blending solar. Yang keempat ada produk paraffin oil distillate, di mana produk ini digunakan untuk pembuatan proses lilin atau wax. Yang kelima ada produk bottom column HV berupa soft residue, di mana produk ini digunakan untuk fuel oil di dapur dan sebagai pembuatan untuk aspal jalan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.